Ya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282, dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami atau via WA dengan nomor yang sama di 081370031616. Sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas, masih kita lanjutkan tentang virus corona atau novel coronavirus. Nah, salah satu tadi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dok ya, selain gejala-gejalanya seperti batuk, flu, kemudian demam, diare dan sebagainya, bisa juga diketahui apakah dia pernah melakukan perjalanan dok ya ke Wuhan atau ke Cina, atau barusan dari berpergian seperti itu ke daerah sana. Nah, apakah ini menunjukkan dok, apakah semua ya warga Cina itu, ini kan Cina sangat luas sekali dok ya. Nah, ada banyak provinsi mereka. Apakah semua yang berdatang dari sana misalnya itu bisa dicurigai seperti itu, membawa virus corona seperti itu? Nah, baik sahabat keluarga muslim di mana saja dapat menyimak acara ini. Nah, ini ada sedikit apa juga ya, kita katakan istilahnya perlu kita luruskan bersama bahwasanya cara pandang kita terhadap atau menanggapi kasus seperti Hmm. ini juga mesti dengan sikap yang adil. Nah, em, kasus novel coronavirus itu mewabah di Wuhan. Ini adalah salah satu kota dari sekian banyak kota di negara Cina yang luas. Nah, apakah kita lantas mengatakan bahwasannya wabah coronavirus ini mengenai seluruh negara Cina? Ini tidak. Hanya orang-orang yang memiliki riwayat mengadakan perjalanan ke Wuhan. Misalnya dari Hong Kong dia melakukan perjalanan ke Wuhan terus kembali ke Hong Kong. Nah, dia datang ke Wuhan pada saat Wuhan itu mengalami penyebaran virus corona ini. Nah, sehingga dia pada saat kembali ke Hong Kong ini membawa coronavirus tersebut. Nah, coronavirus novel ini masa inkubasinya relatif dari 2 hari sampai 14 hari. Sehingga bisa saja dia datang ke Wuhan, misalnya hari ini dia kembali dari Wuhan, 14 hari setelahnya baru dia muncul gejala demam, batuk, dan sesak napas itu tadi. Nah, ini kita katakan sebagai masa inkubasi. Nah, oleh pemerintah di Cina, kota Wuhan ini diisolasi, ditutup aksesnya, tidak ada jalur transportasi yang terbuka. Tidak ada warga yang keluar dari Wuhan dan tidak ada warga luar yang masuk ke Wuhan. Nah, kembali ke bagaimana cara kita menyikapi ini. Nah, di pintu-pintu masuk setiap negara yang berpotensi ya memiliki wisatawan dari Cina, itu sudah disediakan alat thermal detector atau untuk memeriksa suhu tubuh manusia. Bahkan alat untuk memeriksa suhu tubuh, misalnya seperti di bandara kita di Kuala Namu, itu sangat sensitif sekali. Saya mendapatkan informasi, bahkan ada misalnya seseorang, ini ada dijumpai kasus, dia membawa nasi bungkus di dalam bajunya gitu kan, sehingga pada saat dia masuk ke detektor thermal, detektor suhu tubuh, ini kelihatan merah, panas. Begitulah sensitifnya alat kita untuk mendeteksi orang yang memang mengalami demam. Nah, apakah semua orang yang mengalami demam itu langsung kita hukumi dia terkena coronavirus? Tidak.
seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya orang yang mengalami demam, batuk dan sesak napas ini akan ditelusuri riwayat perjalanannya. Apakah ada riwayat perjalanan ke Wuhan ataupun kontak dengan orang yang melakukan perjalanan ke Wuhan. Wuhan. Oke. Nah, sehingga ini menjadi tidak adil ketika kita menghukumi seluruh wisatawan dari Cina yang berkunjung ke Indonesia ini harus diblokir. Oke. Nah, ini merupakan sikap yang kalau menurut saya kurang adil ya. Iya, iya. Sama seperti halnya, misalnya ada suatu wabah yang berkembang di Indonesia. Ya. Di satu kota, taruh saja misalnya kita sebutkan kota A. Kota A tersebut berada di satu daerah yang memang padat di Indonesia, misalnya. Lantas kita yang berasal dari kota lain di Indonesia juga, ketika akan berkunjung ke luar negeri, diblokir. Oke. Tidak boleh wisatawan dari Indonesia datang ke negara kami karena ada wabah. Lah, wabahnya di mana? Iya. Warga yang dilarang gimana? Oke. Nah, Tentunya ini tidak tepat seperti itu, Dok, tidak ya. tepat. Nah, tadi dokter menjelaskan bahwasanya masa inkubasi itu selama 2 sampai 14 hari, Dok, ya, seperti itu. Nah, ini apakah mereka yang baru saja misalnya melakukan perjalanan dari Wuhan, ya, apakah dengan pengecekan suhu tubuh tadi itu bisa diketahui bahwasanya ya dia ini lagi terinfeksi virus coronavirus seperti itu? Nah, jadi ada mekanisme kerja yang diterapkan di pintu-pintu masuk di Indonesia ini. Nah, orang yang dicurigai dia memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan ataupun kontak dengan orang yang mengadakan perjalanan ke Wuhan, itu langsung diisolasi. Walaupun dia misalnya belum muncul gejala demamnya Iya. ataupun batuk dan sesak napas ini belum muncul. Nah, tapi karena ada riwayat dia melakukan perjalanan dan kontak itu langsung diisolasi. Selama 14 hari seperti itu, Dok? Diisolasi muncul gejala atau tidak. Oke. Bila ini sudah dinyatakan aman oleh pihak rumah sakit. Nah, kalau kita di sini pusat penanganannya di Rumah Sakit Adam Malik. Oke. Nah, itu sudah aman maka akan diperbolehkan. Oke, itu salah satu strategi atau cara, Dok, ya, agar Iya. pencegahan daripada tidak ya tertularnya ke masyarakat yang lain bagi mereka yang sudah terinfeksi virus virus coronavirus seperti itu. Nah, kemudian, Dok, masalah penyebabnya ini kan informasi masih simpang siur, ada bahasnya mengatakan ini dari kelelawar seperti itu. Bahkan ada isu yang mengatakan bocornya senjata biologis Cina yang berada di Wuhan seperti itu. Dengan iming-iming ke depannya kalau memang virus ini disebarkan tentunya vaksinnya akan menjadi dijual seperti itu gitu, Dok, mendapatkan keuntungan yang luar biasa seperti itu. Nah, dokter sendiri bagaimana menanggapi hal seperti ini? Ya, yang pertama kalau ini dikatakan menyebar dari hewan, iya, diduga hewan yang menjadi sumber penyebab atau media penularannya itu adalah kelelawar. Ini masih diduga karena butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi. Oke, berarti ini belum pasti seperti itu, Dok? Belum. Belum. Oke, masih Cuman, dugaan gitu, seperti itu, Dok, ya? Oke. Lalu kalau dikatakan ini ada dugaan bocornya senjata biologis, wallahu alam, kita sendiri juga dari dunia medis Iya. itu tidak beranjak dari prasangka. Terus ada bukti, Dok, ya? Masih ada bukti yang menyatakan itu. Bisa jadi ini merupakan isu-isu politik, bukan hanya masalah kesehatan. Tapi kita dari pandangan medis, kita memandang ini adalah masalah kesehatan. Dan ini memang juga termasuk masalah pertahanan untuk rakyat Indonesia. Karena kita juga meyakini ada yang namanya bioterorisme. Bioterorisme ini adalah bentuk teror dengan senjata biologis. Itu misalnya dengan menyebarkan virus-virus, menyebarkan kuman-kuman, sehingga untuk mengalahkan suatu negara tidak butuh rudal. Iya. Cukup
kirim apa Virus. virus Iya. ataupun kuman-kuman, Mm-mm. ya nanti warga yang sakit pada bermatian sudah Oke. perang langsung dimenangkan. Ya, berarti kemungkinan seperti itu. Kalau emang seperti itu, berarti kemungkinan ini bisa juga seperti itu atau gimana, Dok? Ya ada yang menduga Mm. seperti itu, Iya. tapi kalau kita lihat ini kan Mm-mm. model virusnya, Iya. model virus ini adalah virus yang tidak begitu kuat, artinya tidak begitu mematikan Mm-mm. bila dibandingkan dengan MERS misalnya. Mm-mm. Nah, Oke. kita nanti kita akan bahas bagaimana pencegahannya. Oke. Nah, Iya. ini pencegahannya ternyata lebih sangat mudah. Sangat mudah. yang biasa Berarti kita lakukan apa sehari-hari. yang diinformasikan di media itu mungkin bisa dikatakan apakah ini terlalu berlebihan seperti itu, Dok? Karena dokter menyampaikan nanti pencegahannya itu ini tidak seperti yang dibayangkan apa yang disampaikan media sampai ini monster sangat menyeramkan sekali. Ini bagaimana, Dok? Ya. Apakah memang betul seperti itu? Nah, disinilah kita Mm-mm. sebagai netizen ya, sebagai masyarakat itu juga lebih bijak dalam menyaring informasi dan menelaah informasi yang masuk ke kita. Kita tidak bisa membendung semua informasi yang beredar, karena kenyataannya memang banyak beredar berita. Namun kitalah sebagai pembaca ataupun sebagai orang yang menyimak berita, ini yang memilah-milah berita ini sumbernya dari mana. Apakah yang sumber ini yang sahih, bisa dipercaya, Ya. atau ini dari sumber yang tidak jelas. Oke. Kita banyak menerima berita-berita yang menyesatkan, yang ini tidak Buat jelas kekhawatiran sumbernya. seperti itu, Dok, ya. Tujuannya itu awalnya dia mungkin tidak berpikiran ini akan meresahkan. Mm-mm. Sebagian media memang ada yang dia hanya berorientasi pada banyaknya kunjungan ke website mereka, Iya. banyak yang mengakses berita mereka, hanya itu. Oke. Namun mereka kurang mempertimbangkan dampak yang akibat yang mereka lakukan. Sebarkan gitu, Dok, ya. Nah, itu Oke. sebabnya jangan terlalu, ya kita sarankan sih, jangan terlalu banyak melihat berita di media massa. Harus betul-betul ya juga menyaring seperti itu, Dok, ya, mana yang informasinya itu yang betul-betul akurat seperti itu atau tidak. benar. Nah, kemudian masih terkait dengan penyebabnya tadi, Dok. Tadi dokter mengatakan bahwasanya itu disebabkan oleh kelelawar. Ini pun masih sebuah batas kemungkinan seperti itu, belum pasti. Tapi kalau kita lihat di Indonesia ini, Dok, banyak sekali. Contohnya di Yogyakarta itu ada kuliner yang ekstrim, itu sup kelelawar, kemudian sate kelelawar, ada juga kelelawar bacem seperti itu. Ini sudah turun-menurun, bahkan belum ada kasus mereka terkena virus seperti itu. Nanti bagaimana tanggapan dokter, apakah ini ada pengaruhnya dari cara memasaknya atau bagaimana seperti itu. Tapi ditahan dulu, Dok, kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Gua Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.